Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan alhamdulillah ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah berikan untuk kita. Sampai hari ini, malam ini tanggal 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ritual haji sudah selesai. Sebagian jamaah sudah pulang. Sebagian lagi tinggal menanti antrian untuk pulang kembali ke tanah air, ke rumah masing-masing. Yang tinggal adalah kenangan yang tak terlupakan. Begitu pula doa dan harapan senantiasa diucapkan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kita berdoa memohon kepada Allah agar semua ibadah yang kita lakukan, baik itu haji, kurban, zikir berupa takbir, tahmid, tahlil, dan yang lainnya, semoga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil mizan, yaumil hisab, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak faedah dan manfaat dari ibadah haji. Ibadah haji sebagai rukun yang kelima, rukun Islam yang kelima, adalah penyempurna dari bangunan Islam yang dimiliki oleh seorang mukmin. Maka mendapat kesempatan untuk bisa berhaji itu adalah anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari sekitar kurang lebih 2 juta orang, Bapak Ibu termasuk salah satunya dipanggil oleh Allah, dan tidak ada orang yang bisa masuk ke daerah tersebut kecuali orang-orang yang mendapat izin. Di Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah dan Mina, enggak semua orang bisa masuk.
Bahkan penduduk Mekah pun belum tentu bisa masuk. Bapak Ibu dari yang jauh jaraknya ke Mekah dipanggil, datang, berkumpul dengan jutaan orang di satu tempat di padang Arafah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak bahasa ketika di padang Arafah semua meminta. Berapa banyak model orang, semua menangis dan yakin hari itu ketika mereka mengangkat kedua tangan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi doa mereka. Allah memerdekakan hamba-hamba khususnya yang ada di padang Arafah dari siksaan api neraka. Bagaimana tidak bahagia hati seorang hamba ketika terpilih menjadi tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu besar manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adzim fin nasi bil hajj, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan serulah manusia untuk berhaji ke Baitullah. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki. Wa ala dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq, dan juga di atas kendaraan berupa onta yang kering betisnya, yang datang dari seluruh penjuru negeri yang jauh. Fajjin amiq, dari belahan dunia dan ujung dunia, entah berantah, datang ke satu tempat, berkumpul. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat buat mereka. Kata para ulama tafsir, manafi' di situ tashmal manfa'ah fid dunya wal akhirah, baik manfaat duniawi maupun ukhrawi. Ibadah haji menggabungkan semua rukun-rukun Islam yang ada. Di ibadah haji kompleks. Oleh karena itu, malam ini insya Allah kita akan mengkaji. Kajian utama kita adalah tentang akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun karena momentumnya adalah seusai haji, baru selesai musim haji, alangkah baiknya kita mereview, mengulang kembali nilai-nilai akidah yang ada di dalam ibadah haji. Karena sangat layak untuk mendapat perhatian kita yang besar. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah haji itu mengandung pelajaran akidah. Kalau tadi manfaat-manfaat ya sudah kita dapatkan, jelaskan, tidak syak lagi haji itu bermanfaat. Namun yang perlu untuk kita fokus, kita lebih perhatikan adalah sisi akidah. Ternyata dari ibadah haji ini bisa memperkuat akidah kita. Dan semua kita tahu akidah adalah landasan usuluddin, landasan agama kita.
Di atas akidah itulah kita membangun keyakinan demi keyakinan. Tidak ada agama tanpa akidah. Agama pondasinya ya akidah. Keyakinan bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata intinya haji ya itu. Semua amalan haji kalau kita renungkan, kalau kita gali, bermuara kepada satu poin utama. Dan ini menjadi pelajaran akidah terbesar dari ibadah haji, yaitu tahqiqul ubudiyah lillahi wahdah la syarikalah. Pengejawantahan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi dengan berhaji orang itu disadarkan kembali, dikuatkan lagi bahwa dia itu harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak pertama kali seorang haji itu masuk ke dalam sebuah keadaan yang disebut dengan ihram. Bapak Ibu tentu tahu rukun pertama haji atau umroh itu kan ihram. Tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram. Khusus yang laki-laki menanggalkan seluruh pakaiannya, hanya boleh 2 helai kain putih. Enggak boleh pakai pakaian dalam. Kemudian ucapannya yang pertama adalah labbaik Allahumma. Kalau haji hajjan, kalau umrah umratan. Kalau haji tamattu' dia umrah dulu, baru nanti tanggal 8 Dzulhijjah haji. Maka ucapan talbiyahnya yang pertama sebagai niat ihramnya, labbaik Allahumma umrah mutamatti'an ilal hajj. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini kan tauhid. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak dan benar untuk disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, ma'bud. Artinya kita sebagai hamba harus menunjukkan semua aktivitas ibadah kita untuk Allah, mencari ridha Allah, bukan selainnya. Dari talbiyah saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak mengandung pelajaran akidah. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimat talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus diulang-ulang. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul haji afdal, orang haji yang paling afdal bagaimana kriterianya ya Rasulullah? Maka Rasul SAW pun menjawab, afdalul hajj al-ajju was-sajj.
Orang haji yang paling afdal adalah yang paling banyak mengucapkan talbiyah dan yang paling banyak melakukan hadiyu, sembelihan. Makanya Nabi SAW, hadiyu beliau pada saat haji wada 100 ekor unta. Padahal wajibnya cuma 1, Pak. Itu pun kambing. Namun Rasulullah SAW berkurban untuk Allah sesuatu yang terbaik yang beliau miliki. Jangan kayak sebagian orang, Pak, peternak kambing ketika datang waktu kurban dicari kambing yang sudah hampir mati untuk jadi kurban. Ibadah yang penting berkah. Rasul SAW 100 ekor unta, 63 ekor beliau sembelih dengan tangan beliau yang suci, 37-nya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti Rasul SAW tidak sanggup, tapi untuk menunjukkan bolehnya mewakilkan sembelihan kurban kepada orang lain. Jadi syariat. Jadi haji yang paling afdal adalah yang paling banyak bertalbiyah. Berarti yang paling banyak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulang-ulang terus. Pak Ustaz, kalau batal wudu gimana? Ihram tidak mensyaratkan harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Makanya wanita haid sekalipun tetap ihram. Hanya saja dia tidak boleh tawaf. Semua perbuatan haji atau umrah dilakukan oleh wanita haid sekalipun, kecuali tawaf. Karena tawaf seperti sholat. Sholat butuh wudu, bersuci. Maka begitu pula tawaf, harus dalam keadaan suci. Selebihnya selain itu boleh dilakukan tanpa berwudu, ihram. Perbanyak talbiyah. Nah, isi talbiyah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar tauhid dan anti syirik. Kebanyakan kita kan pahamnya talbiyah itu menunjukkan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tetapi lebih dalam lagi, ternyata mengandung pelajaran akidah yang banyak. Ini baru talbiyah saja ya Bapak Ibu, belum ibadah-ibadah amalan-amalan haji yang lain. Coba kita fokus di talbiyah dulu, untuk menunjukkan, ternyata begitu dalam haji itu. Pelajaran akidahnya luar biasa banyak. Ya, talbiyah. Kalimat talbiyah yang pertama, labbaika. Labba, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya menyahut panggilan. Orang Arab kalau dipanggil Agus, misal ya, nama orang Agus, itu dia jawab yang paling bagus, kromonya Pak, kalau istilah Jawanya, labbaik. Kalau kita dalem, gitu ya Pak ya, dipanggil Budi, dalem Bu, dalem Pak, dalem. Saya hadir, saya penuhi panggilanmu wahai Tuhan. Itu makna dari labbaika. Labbaika dalam bentuk
Tathniyah, musanna, isim yang menunjukkan dua. Artinya pengulangan. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Saya. Kalau dipanggil, saya, hadir. Untuk menunjukkan apa? Keseriusan, kesiapan. Labbaik. Nah, ini sisi akidahnya apa Bapak Ibu sekalian? Berdasarkan kaidah bahasa Arab, tidak mungkin labbaika ini disampaikan kecuali dari orang atau menjawab panggilan orang yang mampu berkata-kata, yaitu yang memiliki sifat berbicara. Maksudnya apa Pak Ustadz? Biar lebih jelas lagi. Labbaika itu menunjukkan sifat Allah al-kalam. Artinya kita harus meyakini kalau Allah itu maha berbicara. Ini sisi akidah Pak, di mana masih banyak kalangan orang-orang falsafah, ya, ahlul kalam itu menolak sifat Allah kalam. Karena kalau menurut mereka, kalau Allah disifati dengan kalam, berbicara, kalam itu syai'un muhdats, sesuatu yang baru terjadi. Ya kan Pak? Ini saya mau ngomong apa nih? Saya mengatakan sesuatu. Nah, kalam saya ini terlahir, terwujud, tercipta. Maka kata mereka, nggak mungkin Allah itu disifati dengan sifat kalam. Maka mereka menolak sifat kalam, karena kalau ditetapkan bagi Allah sifat kalam, berbicara, berarti pada diri Allah, pada zat Allah ada sesuatu yang muhdats. Nah, kata mereka, wah ini kacau, ini bahaya ini. Jadi mereka menetapkan sifat bagi Allah pakai logika. Akhirnya menolak sifat kalam. Padahal kalau orang itu berhaji, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kalau dia paham arti dari talbiyah itu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kan kalau aku penuhi panggilan berarti sebelumnya kita dipanggil. Bukankah begitu Pak? Itu menunjukkan kalau Allah memiliki sifat kalam. Apa tidak menambah keyakinan kita tentang tauhid asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah itu maha berbicara apa saja yang dia kehendaki, kapan saja yang dia kehendaki, dan bagaimana caranya yang dia kehendaki. Bukan kita yang ngatur. Labbaika, ini baru satu poin dari talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian labbaik yang artinya saja sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan untuk menerima perintah selanjutnya. Diulang lagi Pak. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. La syarika laka labbaik. Labbaik itu diulang-ulang terus. Karena memang di sana ada nilai-nilai akidah yang begitu banyak, begitu besar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih pada kata labbaik. Labbaik berdasarkan kaidah bahasa Arab tidak mungkin diucapkan kecuali untuk sesuatu yang dicintai. Jadi kalau orang
Orang Arab itu dipanggil, fulan, lalu dia menjawab labbaik, itu berarti dia mencintai orang yang memanggilnya. Tidak mungkin kita mengatakan labbaik kecuali karena kita mencintai Allah yang sudah memanggil kita. Makanya Bapak Ibu, labbaik Allahumma labbaik, talbiyah ini disyariatkan bagi orang yang akan melaksanakan manasik. Tidak disyariatkan pada saat orang menuju ke masjid. Pak Ustadz, azan itu kan panggilan Allah. Boleh enggak kita ketika datang atau mendatangi masjid sambil jalan dari rumah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Karena talbiyah dikhususkan untuk ritual umroh atau haji saja, di tanah suci, bukan di sini. Memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan manasik. Manasik yang dimaksud bisa umroh atau haji. Yang kedua, dari lafaz talbiyah mengajarkan kepada kita bahwa tidak mungkin kita mengatakan labbaik kecuali sebagai bentuk pemenuhan panggilan terhadap zat yang kita cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bertalbiyah ibadah haji ini menambah kecintaan kita kepada Allah. Karena tahu tadi faidahnya, orang bertalbiyah itu ya seperti orang tua memanggil anaknya, kemudian anaknya bersegera memenuhi panggilan itu. Labbaik ya abi, labbaik ya ummi. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah berikutnya, nilai akidah di dalam talbiyah saja. Ucapan labbaik Allahumma labbaik ini menunjukkan dawamul istiqamah fil ibadah. Senantiasa, jadi ada nilai, ada makna senantiasa berusaha untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Aku siap menjalankan apapun yang Engkau perintahkan ya Allah. Jadi seakan-akan orang yang bertalbiyah itu seperti itu. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, karena aku siap. Kalau ada perintah yang Kau perintahkan, aku akan jalankan. Kalau ada larangan yang Kau larang, akan aku hindari, akan aku jauhi. Jadi bentuk kesiapan diri, kesiapan mental kita menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sisi akidah. Labbaik Allahumma labbaik. Udah capek-capek bertalbiyah, ternyata Masjidil Haram penuh, nggak bisa masuk Pak, muring-muring. Siap dengan segala keadaan. Ingat, kita tamu Allah. Beradablah ketika kita mendatangi rumah Allah. Ketika rumah Allah penuh dengan tamu-tamu yang lain, masa kita, saya kan tamu khusus. Wah. Karena hajinya haji khusus.
Dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Petugas mamnu' ad-dukhul, dilarang masuk. Kenapa? Mumtali', penuh, haram, crowded. Mau gimana Pak? Ketika masuk Masjidil Haram, pengennya tawaf di lantai dasar supaya dekat dengan Ka'bah, supaya view Ka'bahnya lebih jelas. Ternyata penuh, dialihkan, direkayasa lalu lintas orang di dalam Masjidil Haram itu ke atas. Jadi mengitari Ka'bah, tawafnya di lantai 1, lantai 2, lantai atas, jauh dari Ka'bah. Harus senang atau bahagia atau sedih atau gembira atau gimana? Gimana Pak? Labbaik Allahumma labbaik. Ingat talbiyah. Siap mengitari rumahmu ya Allah, walaupun di lantai 1, lantai 2, bukan di lantai dasar. Justru dapat lantai 1 atau lantai 2 kan radiusnya tambah jauh tuh Pak. Ya. Berarti satu putaran sekitar 1 jam. Kalau total 7 putaran, pernah kami coba 1 jam 15 menit. Berarti lebih lama kita berzikir kepada Allah. Seharusnya bahagia. Melihat dari kejauhan Ka'bah yang begitu berwibawa, rumah Allah yang selama ini menjadi kiblatku ketika aku sholat menghadapkan wajah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang sudah sampai di rumahnya. Kesempatan untuk berzikir, berdoa kepada Allah lebih panjang, lebih leluasa daripada lantai dasar. Orang berdesak-desakan kemudian ngotot pengen cium Hajar Aswad. Sampai ada yang berdarah-darah Pak, mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah, tetapi berakibat dan berkonsekuensi menzalimi saudara-saudara yang lain. Dorong sana, sikat sana, sikut sini, sampai ada yang terjatuh. Itu dosa siapa? Dosa orang yang memaksakan dirinya memotong arah dan arus manusia. Orang kan begini Pak, berkebalikan arah jarum jam. Nah ini ada orang nggak mau tahu, saya kepingin cium Hajar Aswad, jadi dia tabrak semua orang itu Pak. Nggak peduli, yang penting saya. Kok malah ego? Nah ini aneh. Ini nggak paham hakikat dari ibadah haji itu sendiri. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah, dapat pahala? Dapat, insya Allah. Tapi menyakiti saudara kita yang lain, dosa. Mana lebih besar? Pahala mencium Hajar Aswad dibandingkan dengan kezaliman yang kita lakukan terhadap saudara kita sesama muslim. Yang mau cium Hajar Aswad Pak, itu bertakbir, Allahu Akbar. Yang tawaf juga, yang mengikuti arus manusia lainnya juga bertakbir, Allahu Akbar. Coba lihat, sama-sama bertakbir mengagungkan Allah, tapi beda tujuan. Itulah yang terjadi kebanyakan di lapangan masyarakat kita sekarang Pak. Sama-sama menggaungkan nama Islam, tapi antara satu kelompok Islam dengan kelompok Islam yang lain bertengkar. Padahal syiarnya sama, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
tapi nggak pernah akur. Kan aneh, Pak. Maka di antara pelajarannya, di luar dari pelajaran akidah tentang haji ini adalah persatuan kaum muslimin. Kedepankan persatuan kaum muslimin. Kita kembali kepada talbiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan poin yang ketiga dari talbiyah, bahwa ucapan talbiyah itu menunjukkan makna dawamul istiqamah alal ibadah. Senantiasa berusaha untuk istiqamah, tetap taat kepada Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian di antara nilai-nilai akidah yang lainnya dalam haji, khususnya dalam talbiyah saja, ini baru talbiyah, bahwasanya ucapan talbiyah itu menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang budak yang dipanggil majikannya. Dak, budak, sini. Iya tuan, hadir, saya hadir tuan. Labbaik, labbaik ya sayyidi, labbaik wa sa'daik ya sayyidi. Ini harus dihadirkan Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi yang belum berhaji, nanti insya Allah jika ada kesempatan dipanggil oleh Allah sebagai tamunya, nah sudah dapat ilmunya nih. Oh ternyata di dalam lafaz talbiyah itu ada unsur kita merasa rendah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Labbaika Allahumma labbaik. Begitu seharusnya. Jadi talbiyah itu lambang perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita budak Allah. Seperti orang Arab mengatakan, ana mulabbin baina yadaik. Saya bertalbiyah di hadapan Anda, maksudnya apa? Khadi'un dzalil, tunduk dan rendah. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan talbiyah, Pak. Seorang hamba pantaskah merasa hebat, merasa jumawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Yang benar, akidah yang lurus, ketika kita menghadapkan diri di hadapan Allah, kita tunduk dan patuh. Kita kecil, Pak. Kita lemah. Sinkron dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka antallahu la ilaha illa ant. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Engkau maha kaya ya Allah, kami sangat miskin, fakir, butuh sekali dengan pertolonganmu ya Allah. Antal qawiyyu wa nahnu dhu'afa. Engkau maha kuat ya Allah, kami lemah sekali. Begitu. Tidak beradab kepada Allah ketika meminta, memohon kepada Allah, ya Allah kalau engkau kasih alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Merasa tidak butuh, itu tidak beradab, Pak. Tetapi yang harus kita katakan, ya Allah kalau bukan engkau yang memberi, siapa lagi ya Allah? Ya Allah sudah semua pintu ku ketuk, hanya pintumu ya Allah yang aku harapkan bisa memberi. Satu-satunya pintu yang kuharapkan ya Allah, tolong ya Allah. Saya jadi teringat Bapak Ibu sekalian. Nah ini penting ya, tentang doa.
di Arafah yang seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata pernah ada kejadian di puluhan tahun yang silam. Kisah nyata dari seorang syekh ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, sudah meninggal. Beliau mengisahkan, karena beliau dengar sendiri di padang Arafah ketika orang berwukuf mohon kepada Allah semuanya, ya Rabb, ya Rabb, Rabbana, 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 Allahumma, Allah, ya Rabbi. Jadi yang dipanggil, yang disuruh Allah. Ada satu orang, mohon maaf, kulitnya warnanya hitam. Ya, ini bukan sara ya, tapi ini hanya menceritakan kejadian. Jadi berkulit hitam, artinya dari Afrika. Beliau ingin mengatakan dari salah satu negara Afrika. Dia panggil bukan Allah. Di padang Arafah loh Pak, ketika wukuf. Ya Husain, ya Husain. Husain Pak yang dipanggil. Coba, Husain cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang soleh, wali, kekasih Allah, cucu Nabi. Tapi coba kejadian di Karbala, apa enggak kita jadikan sebagai pelajaran? Dia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari terbunuh di Karbala, dibunuh oleh orang-orang zalim. Dan Husain syahid. Bahkan Nabi mengatakan imamnya para syuhada atau pemimpin para pemuda di surga, Hasan dan Husain. Tapi tidak berarti kita setelah beliau meninggal dunia minta tolongnya kepada beliau. Malah minta tolongnya Pak ke Husain. Coba di mana akal? Seharusnya kan minta kepada zat yang maha hidup, tak pernah mati, Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mati, tidur saja, ngantuk saja tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, tidak butuh sama seorang pun. Ini ada orang yang minta kepada selain Allah, coba. Kan menyimpang sekali dari inti tujuan utama dari haji itu sendiri, ya. Jadi ternyata ada kisah atau kenyataan masih banyak orang yang nggak paham dengan nilai-nilai akidah di dalam haji. Kemudian sebelum kita mendengarkan azan, kalau tadi kita katakan bahwa labbaika, aku penuhi panggilanmu, itu menandakan adanya interaksi, komunikasi dari zat yang maha berbicara, ya. Karena Allah panggil kita, maka kita penuhi panggilannya. Saya hadir ya Allah, saya penuhi panggilanmu, alhamdulillah, sebagai tamumu ya Allah, kami telah datang, mohon ampunanmu ya Allah. Maka selain menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kalam, bahwasanya Allah mutakallim, berbicara, Allah itu enggak bisu, juga di sisi yang lain memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah memiliki sifat as-sama', mendengar. Karena enggak mungkin kita mengatakan labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, kalau Allah itu enggak dengar. Jadi ketika kita bertalbiyah, kita menghadirkan keyakinan bahwasanya Allah maha mendengar. Yang dengan talbiyah kita yang kita ulang-ulang, kita berharap apa? Kalau Allah dengar, pahalanya dong. Sami Allahu liman hamidah,
Pernahkah kita menghadirkan di dalam hati kita ketika mengucapkan tasmi' dalam salat, Sami Allahu liman hamidah, artinya kan Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Rata-rata orang sebatas tahu pengkhabaran kalau Allah mendengar orang yang memujinya. Pernahkah kita menghadirkan keyakinan kalau ketika Allah mendengar kita memujinya, bukankah saat yang tepat kita memohon kepada Allah, berdoa, minta pahala? Apa tidak ada pahala, Pak, dari perkataan Sami Allahu liman hamidah? Ada pahala, Pak. Apa tidak ada pahala dari talbiyah yang kita ucapkan berulang-ulang? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ada pahala di sana, Pak. Kenapa? Karena kita yakin akidah yang lurus, Allah Maha mendengar. Apakah berarti Allah cuma dengar tok, diam, gak ngasih apa-apa? Allah membalas orang yang memujinya. Ya. Jadi di satu sisi menetapkan sifat kalam bagi Allah, dan di sisi yang lain menetapkan sifat sama, Allah Maha mendengar. Dan kalau Allah Maha mendengar, Allah pasti membalas. Kalau baik, balasannya baik. Kalau buruk, makanya Pak, perkataan yang buruk Allah dengar atau tidak? Kalau perkataan baik Allah dengar, perkataan buruk Allah juga dengar. Bahkan Allah mendengar itu langkah kaki semut di gelap malam gulita, di batu hitam yang paling hitam. Allah mampu mendengar suara hati kita. Mampu enggak Allah dengar? Sangat mampu. Maka ketika kita meyakini kalau Allah Maha mendengar, dan kalau Allah mendengar, yang baik akan Allah balas dengan kebaikan, yang buruk pasti akan dibalas dengan keburukan. Apakah tidak mendorong kita untuk berusaha supaya jangan sampai keluar dari lisan anggota badan kita dan lisan hati, karena hati juga berkata-kata, Pak, kecuali kata-kata yang diridhai oleh Allah. Nah, kalau kita perhatikan akidah atau keyakinan, Pak, sesuatu yang enggak dilihat oleh orang lain, sesuatu yang bergerak di dalam hati kita, nyaman, Pak, hidup ini, Pak. Daripada kita sibuk ngurusin apa? Ngurusin orang lain. Apalagi memvonis orang lain. Kerjaannya apa? Fulan keluar dari Islam. Ini si Alan bukan ahlu sunnah, dia pelaku bid'ah. Ustadz itu jangan ngaji sama dia. Hatinya tidak pernah ditilik. Karena apa? Disibukkan dengan sesuatu yang bukan prioritasnya. Tapi coba kalau kita lebih fokus internal kita, nyaman, Pak, hidup di dunia ini, Pak. Kita lebih fokus menangisi dosa-dosa kita daripada sibuk dengan dosa orang lain. Tentram, Pak. Hati itu adem, nyaman ketika kita sadar kalau diri ini banyak salah. Jangan sampai kita seperti pepatah yang mengatakan, gajah di seberang lautan, terbalik, Pak, ya. Semut di seberang lautan tak tampak, gajah di pelupuk mata. Benar, Pak, ya. Semut di seberang lautan memang nggak nampak. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan jelas kelihatan. Jangan sampai seperti itu, Pak. Kesalahan orang lain, wah, luar biasa. Kemana-mana bawa mikroskop. Kesalahan sekecil apapun dari orang lain dibesarkan, Pak. Tapi kesalahan dia yang sudah jelas-jelas dan nyata-nyata
ditutup-tutupi, dicari-cari alasannya, alias ngeles. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah kita dengarkan azan dikumandangkan. Tafadhol muadzin. Silakan Pak. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sisa waktu terakhir sebelum iqamah ini baru talbiyah. Di dalam lafaz talbiyah itu masih ada innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarikalak diulang terus. Ketika lawan dari tauhid dimunculkan alias syirik, itu menunjukkan penekanan. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Jadi pemenuhan panggilan ini khusus panggilanmu ya Allah. Tadi terakhir kita sampaikan bahwa lafaz talbiyah mengandung nilai akidah bahwa penetapan sifat bagi Allah yaitu sifat mendengar. Allah mendengar segala perkataan kita. Yang baik akan Allah balas kebaikan, yang buruk pasti dibalas keburukan. Kemudian lafaz talbiyah, kata-kata labbaika menurut sebagian ahli bahasa Arab berasal dari kata ilbab. Ilbab itu taqarrub, menunjukkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dipanggil sama orang tua, fulan labbaik, kita mendekat. Bahasa tubuhnya itu mendekat. Labbaik. Supaya apa? Ketika orang tua menyampaikan sebuah titah, kita bisa mendengar dengan seksama. Kita mendekat. Jadi adanya talbiyah
menunjukkan usaha pendekatan diri seorang hamba kepada Rabbnya. Labbaik Allahumma labbaik. Makanya talbiyah itu luar biasa. Dia ibarat seperti dalam sholat, Bapak Ibu yang berbahagia, seperti apa? Takbir intikal, takbir perpindahan. Talbiyah itu. Jadi kalau haji, tanggal 8 Dzulhijjah ihram dengan haji, jamaah haji disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Ke Mina, kemudian ke Arafah, perbanyak talbiyah. Sampai di Arafah berhenti, sholat zuhur, asar, sebelumnya khutbah, kemudian makan siang, persiapan untuk wukuf 6 jam, berdoa kepada Allah sampai terbenam matahari. Setelah maghrib hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah menuju Muzdalifah, lagi diulang talbiyah, labbaik Allah. Berjalan ke Muzdalifah, talbiyah lagi, labbaik Allahumma labbaik. Sampai di Muzdalifah, salat maghrib isya jamak takhir, berhenti talbiyah, istirahat. Setelah salat subuh di Muzdalifah, sebelum matahari terbit, bergerak ke Mina untuk melontar jumrah Aqabah. Apa yang diperbanyak? Talbiyah lagi. Jadi seperti perpindahan antara satu amalan haji dengan amalan haji berikutnya. Ibarat takbir intikal dalam sholat. Nah inilah labbaik Allahumma labbaik, talbiyah itu. Berarti dia penghubung. Talbiyah itu penghubung antara satu amalan haji dengan amalan haji berikutnya. Penting atau tidak? Penting. Ini baru talbiyah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang talbiyah. Coba kita perhatikan Pak, lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Bandingkan dengan lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika hari Arafah. Nabi SAW pernah bersabda, khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan, begitu pula para nabi sebelumku di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba Bapak Ibu bandingkan betapa miripnya doa yang diajarkan Nabi ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mirip kan Pak? Dalam lafaz doa yang diajarkan Nabi di hari Arafah, lahul mulku wa lahul hamdu. Di talbiyah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Serupa Pak. Artinya apa? Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau Nabi mengatakan di hari Arafah doa terbaik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah haji sejak awal ihramnya dia sudah memperbanyak kalimat itu. Jadi sebelum hari H sudah dibiasakan dan diajarkan oleh Nabi untuk memperbanyak poin-poin dan unsur-unsur doa dengan talbiyah. Luar biasa. Ini baru talbiyah Pak. Kita belum masuk tawaf. Ada pelajaran akidah apa di tawaf Baitullah? Sa'i antara Safa Marwah, ada pelajaran akidahnya Pak. Mungkin tidak sempat kita sampaikan di pertemuan ini, di pertemuan yang akan datang insyaallah. Intinya kami ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa haji itu luar biasa. Makanya orang kalau sudah berhaji Pak, dia merasakan kepuasan spiritual yang tidak didapatkan oleh orang yang belum melakukan haji. Kan lengkap Pak.
rukun Islamnya sudah sempurna insyaallah. Nah, terlepas dari itu semua, baik yang berhaji maupun yang belum berhaji, maka kita mohon kepada Allah agar setelah kita beribadah, yang kita perbanyak adalah doa al-qabul. Doa kepada Allah agar Allah menerima amal kita. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, apa yang mereka perbanyak? Rabbana taqabbal minna. Enggak disebut Pak amalannya. Subhanallah. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami yang sedikit ini. Jadi kata para ulama tafsir, tidak disebutkan amalan di situ. Rabbana taqabbal minna. Apanya? Kalau secara bahasa Arab Pak, dia butuh maf'ul bih, butuh objek. Ya Allah, terimalah dari kami. Apa? Kan begitu Pak, ada objeknya. Maka yang dimaksud adalah amal kita. Tapi sengaja tidak ditampakkan lafadznya dalam ayat itu, menunjukkan kita butuh yang namanya tawadhu. Setelah melakukan sebuah ibadah yang agung, yang besar, susah. Haji kan enggak semua orang Pak, merupakan pilihan. Maka jangan sombong, jangan jumawa, tetapi lebih mengedepankan apa? Tawadhu. Mudah-mudahan Allah menerima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanallah, bertawassul Pak, karena sungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak perlu aku menyebut amalanku ya Allah, Engkau Maha tahu. Jadi nggak perlu kita koar-koar, saya ikhlas banget naik haji tahun ini. Saya kalau sholat paling ikhlas, la haula wala quwata illa billah. Merasa paling ikhlas sedunia? Jangan Pak, kita memang harus ikhlas, tapi merasa paling ikhlas jangan. Karena ini adalah ibadah hati, nggak ada yang tahu. Maka semua berlomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak perlu banding-bandingkan, tapi masing-masing kita berlomba untuk menjadi yang terbaik, hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.